أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng maos selawat burda. Dawuhipun Mbah Yai Makhrus Ali Lirboyo, piyambakipun dawuh sapa sing sering-sering maca 3 bait selawat burda insyaallah gak sampai ketelatan beras. Terus ditambahi tegese diparingi kecukupan. Menika dangu didhawuhaken kalih Rama Yai Makhrus Ali ingkang pernah paman kalian Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Pramila monggo kita amalaken sareng-sareng. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wakil alladzi amarana bitaslimil umuri ilaihi wat taukil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul jalil wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibut tanzil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil jamil sayyidina maulana Muhammadin syifail alil wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi alladzina salafu sawa as-sabil. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah saha para pamirsa Masjid Agung Lamongan ingkang dipun mulyakaken Allah. Kita bersyukur alhamdulillah dene punapa ngantos dumawa dinten Kemis Kliwon tanggal ingkang sampun tanggal 3 Ramadan. Kula panjenengan sedaya tasih pinaringan kesempatan gesang teng alam donya. Gesang kula panjenengan dipun paringi nikmat sehat jasmanine, nikmat sehat rohanine, nikmat kesempatan sehingga injing niki kita saged sareng-sareng di samping nderekaken jamaah salat subuh ugi tasih sempat nderekaken pengaosan ba'da subuh. Pramila kita damel wasilah dhateng ngarsipun Allah. Ndedonga dhateng Allah taala mugi-mugi jalaran melok ngaji esuk niki
dadi sababipun dosa-dosa kula panjenengan disepuro Allah taala. Amin. Jalaran melok ngaji suniki muga-muga sedaya panyuwun kula panjenengan dhateng ngarsanipun Allah dipun ijabahi. Amin. Kapan mawon kula panjenengan sedaya dipundhut dening Allah taala mugi-mugi ketatrapan sekawan perkawis. Ingkang pertama dipun barengana rahmat saking ngarsanipun Gusti Allah. Nomor kali dipun paringi husnul khotimah saking Allah. Nomor 3 dipun barengi kalian maghfirahipun Allah. Lan ingkang akhir muga-muga urip kula panjenengan ditutup diakhiri kalian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Lan mbok pilih injing niki kula saha panjenengan utawi para pamirsa wonten kang nandang susah gelisah dereng kabul hajate dereng saged nglunasi utang-utangi muga-muga jalaran melok ngaji suniki dadi sababipun Allah taala paring pitulungan sehingga saged mbayar lunas seluruh hutang-hutangipun dengan tanpa ada masalah, tanpa ada kesulitan, tanpa hutang baru berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun mbok bilih wonten jamaah utawi keluargaipun ingkang nandang gerah utawi sakit, muga-muga jalaran melok ngaji esuk niki Allah taala paring pertolongan sehingga pinaringan waras tanpa tombo, waras tanpa bondo. Amin. Allahumma amin. Ingkang akhir mugi-mugi jalaran melok ngaji esuk niki dadi sababipun kula panjenengan sedaya pinaringan keturunan-keturunan ingkang ahli Al-Qur'an, ahli zakat, ahli infak, ahli sedekah, ahli korban, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, ahli kebagusan, ahli salat berjamaah teng masjid, lan muga-muga dipun kumpulaken dhateng golonganipun tiang-tiang ingkang senantiasa pinaringan nasib bejo donya, bejo akhirat. Amin ya mujibas sailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Rabbul Masyriqi Gusti Allah Ta'ala iku zat kang mengirani daerah wetan wal maghribi lan mengirani daerah wilayah kulon. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba ya Gusti Allah. Mula fattakhidhu mongko ndadekno sapa sira kabeh hu ing Gusti Allah wakilan ing dadi pasrahe, wakilan ing dadi wakil, wakila ing dadi pelindung. Niki ayat kangge nerangaken Asmaul Husna ingkang al-wakil. As-salis wal khamsuna utawi itungan kang kaping 53 min asma'illahil husna saka dene urut-urutane Asmaul Husna iku al-wakilu al-wakil. Para jamaah, lafat wakil niki menawi kita tingali tenggane kitab Mu'jamul Mufarras fi Al-Fadil Qur'anil Karim halaman 929. Teng mriku tertulis al-wakil, wakil itu sejumlah 11. Senaosa wonten ulama sanes mastani jumlahnya tidak 11 tapi 14. Sakbatenipun kula buka kitab niku lajeng kula hitung tenanan ternyata 11 jumlahnya. Dari 11 kali lafadz niki terdapat pada ayat-ayat yang berbeda. Di samping berbeda ayatnya, berbeda pula artinya. Nanging walaupun berbeda artinya, semuanya mengacu kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalipun
al-wakil dimaknani sebagai pelindung. Niku kados dene ayat sing kula waca wau, fattakhidhu wakila. Mula dadekno Allah taala itu wakil. Wonten ngamastani ngoten. Wakil apa? Ya wakil sembarang. Wakil mengamankan rumah ketika kita tinggal. Wakil mengamankan Rajakaya ketika kita cancang di tempatnya. Wakil ngeramut istri kita, wakil ngeramut anak kita, wakil. Jadikan Allah sebagai wakil kita. Wonten ingkang mastani fattakhidhu wakila, jadikan Allah sebagai pelindung. Pelindung apa? Pelindung segalanya. Karena Allah tempat orang mencari perlindungan. Mila Allah taala tenggene ayat sanes, tenggene ayat nomor kali surat Al-Isra niki uninipun ngaten. Allah tattakhidhu min duni wakila. Karenanya janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, kata Allah. Berarti menyuruh kita sekalian untuk mencari perlindungan kepadanya, karena memang yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Niku. Kejawi saking menika wonten ingkang berarti penanggung jawab. Wakila diartikan Allah sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab apa? Segalanya. Segalanya apa? Segala urusan. Urusan mana? Dunia akhirat. Wis tumplek-blek di Allah Subhanahu wa taala. Kul lastu alaikum biwakil. Aku ini kata Muhammad disuruh Allah taala, bukanlah penanggung jawab kamu sekalian. Niku artinya kita diberitahu bahwa penanggung jawab segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor sekawan, al-wakil diartosaken kalian diserai mengawasi segala sesuatu. Wa ma anta alaihim biwakil. Adapun engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang diserai mengawasi mereka. Artinya yang mengawasi mereka hamba Allah itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, para rawuh ingkang kula mulyakaken, dari berbagai macam arti dari al-wakil muncullah kemudian tentang takrif, tentang definisi, tentang patokan-patokan apa yang dimaksud dengan Allah al-wakil. Allah maha diserai, Allah maha penanggung jawab dan lain-lain. Menika huwal mauqulu ilaihil umur. Dialah Allah yang diserai segala perkara. Perkara dunia, perkara akhirat. Perkara dunia macam-macam. Ada yang berperkara punya hutang belum bisa membayar, ditagih tidak punya yang dibayarkan, yang nagih marah-marah, yang ditagih juga marah-marah. Kenapa kamu menagih saya dengan marah-marah sedangkan aku tidak punya uang untuk membayar kamu? Dia harus bayar. Yang mengharuskan siapa? Padahal orang bisa membayar atau tidak itu Allah Ta'ala yang menghendaki. Orang punya hutang, orang punya uang, orang tidak punya uang, semuanya Allah Ta'ala. Kalau hari ini aku punya dan diberi Allah Ta'ala, pasti aku bayar. Kalau hari ini aku tidak punya, apa yang kau berikan? Maka istilahnya adalah pasang badan. Temui mereka. Kalau marah-marah, marahi sekalian. Adanya saya tidak bisa membayar hutang saya gara-gara saya tidak punya uang. Mau apa kamu? Hadirin para rawuh, huwal mauqulu ilaihil umur. Dialah Allah yang diserai segala perkara, perkara apapun. Karena itu ketika ada orang di dunia ada masalah kemudian mengadukan kepada selain Allah, berbahaya. Semakin panjang urusannya, semakin banyak biayanya, dan semakin banyak waktu yang dihabiskan. Padahal kalau diserahkan kepada Allah Ta'ala yang maha diserai, insya Allah 1, 2, 3 hari akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mutakaffilu bimasalihil mutawakkilin,
yang menjamin kemaslahatan orang-orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah. Jadi ketika masalah itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala, maka kemudian timbul kemaslahatan. Al-kafiluhum, yang mencukupi orang yang menyerahkan dirinya, wal hafidulahum, dan memelihara mereka yang mau menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya Al-Wakil. Maka kajian Asmaul Husna ini perlu diseringkan dan perlu dipahami benar. Itulah arti Al-Wakil. Hadirin para rawuh, jadi Al-Wakil ini bisa diartikan dengan yang menanggung, yang menjamin, yang mencukupi, yang menjaga, dan yang memelihara. Memelihara siapa? Menjaga siapa? Menjaga hambanya yang mau menyerahkan perkaranya kepadanya. Kalau hamba tidak mau menyerahkan perkaranya kepada Allah Ta'ala, sekali lagi akan semakin panjang urusannya. Jadi apabila kita serahkan perkara kita kepada Allah, maka Allah akan pelihara, maka Allah akan cukupi, maka Allah akan menanggung segala-galanya. Itulah maksud Allah Al-Wakil, yakni zat yang diserahi segala perkara, yang menjamin kemaslahatan orang-orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perkara kita serahkan kepada Allah, maka Allah yang mencukupi dan Allah yang membereskan. Karenanya sekali lagi ada hadis qudsi yang mengatakan, ada yang ternulis ya abdi, ada yang menulis ya Dawudu, anta turid wa ana urid. Wahai hambaku, kamu punya kehendak dan aku punya kehendak. Tapi ingat, kehendak yang kamu miliki adalah kehendak pemberianku, kata Allah. Wala yakunu illa ma urid, dan kehendak-kehendak itu semuanya tidak ada yang berjalan kecuali kehendakku, bukan kehendakmu. Fa in sallamta lima urid, apabila kamu mau menyerahkan kehendakmu kepada kehendakku, kata Allah, a'taituka ma turid, akan aku beri apa yang kau kehendaki. Fa in lam tusallim lima urid, tetapi apabila kamu tidak mau menyerahkan perkaramu kepadaku, at'abtuka fima turid, berarti katok kowe. Berarti katok, sebab yang berjalan adalah kemauanku, wala yakunu illa ma turid, dan tidak mungkin kamu akan tercapai kehendakmu kecuali kamu mau menyerahkan perkaramu kepada kehendakku. Hadis qudsi. Pramila para jamaah, kata contoh-contoh punya sikap seperti yang kita ceritakan. Jadi sikap batin. Jadi orang tawakal itu adalah perbuatan batin, bukan perbuatan zahir. Contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disiapkan api yang begitu besar yang membunuh, kemudian Ibrahim dilemparkan ke api yang besar itu oleh punakawannya Raja Namrud. Itu kehendaknya Raja Namrud. Tetapi bagaimana kehendak Allah? Allah punya kehendak Ibrahim selamat dari kobaran api itu. Api tidak terasa panas, tetapi api menyelamatkan. Disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah Jibril alaihissalam menawarkan pertolongan. Bagaimana Ibrahim? Aku laporkan kepada Allah agar Allah menolong kamu. Apa kata Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak usah. Cukup Allah yang menolongku, cukup Allah yang memberisiku. Dipasrahkan kepada Allah Ta'ala, mentalnya, hatinya pasrah kepada Allah dengan mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Dan masih banyak lagi pada masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhir ini kula ceritakan, saya baca di dalam kitab kesaksian seorang dokter, orang dokter Jeddah yang bernama Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair. Ketika dia menangani seorang pasien yang masih kecil,
laki-laki, ayahnya meninggal dunia, yang mengantarkan ke rumah sakit ibunya. Hartanya habis untuk mengobatkan anaknya karena sakitnya bukan main-main. Bocor otaknya, bocor jantungnya, bocor ginjalnya, dan sudah tidak mungkin secara akal manusia anak itu hidup, dan tidak sehari 2 hari tapi bulan per bulan. Sampailah 6 bulan di rumah sakit. Katok cara wong, duit entek, donga wis apa wis. Akhirnya orang tua itu, si ibu itu, yang diomongkan dalam mulutnya didengarkan oleh Dokter Khalid, didengarkan sendiri. Di mana-mana ibunya anak yang sakit itu hanya mengatakan hasbiyallah, hasbiyallah terus, dan ini dijedah, dan ini ditulis, bukunya terkenal. Alhamdulillah saya punya buku itu dan sekali-kali saya baca. Hasbiyallah, hasbiyallah, kemanapun dia mengatakan hasbiyallah, maksudnya cukup Allah yang memberesi anakku. Ya Allah, kalau memang baik untuk anakku hidup, hidupkanlah. Kalau memang baik meninggal, matikan anak saya. Semua dokter rumah sakit itu kemudian pada suatu hari terheran-heran, anak itu kemudian turun dari tempat tidurnya itu, turun sendiri dan berjalan sendiri. Dokter kemudian menulis, melupakan obat yang terlupakan. Banyak dokter yang menulis di dalam, waktu itu belum ada Facebook, belum ada ini, ditulis dalam kertas dan ditempelkan dalam mading. Tulisannya adalah judulnya obat yang terlupakan. Dan ternyata kula tinggal-tingali, termasuk keluarga kula, di saat sakit, di saat merasakan sakit badannya, yang diingat bukan Allahnya, yang diingat adalah obatnya. Maka kemudian dokter-dokter yang Islam itu mengatakan obat yang terlupakan adalah diantaranya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki para rawuh. Dan itu satu contoh masalah yang sakit. Ada lagi masalah orang punya hutang. Masya Allah, coba serahkan, hasbiyallah, aku banyak uang, engkau yang memberi ya Allah. Aku tidak punya uang, engkau yang memberi ya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Terus tulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yukhrijul hayya minal mayyiti wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Terus dungane ulangane Kanjeng Nabi, ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha farhamni rahmatan tughni biha an rahmati masyak. Doa itulah kemudian diajarkan Rasulullah kepada seorang mantan gubernur Yaman, yaitu Mu'ad bin Jabal, yang punya hutang, ditagih orang di depan rumah, tidak Jumatan gara-gara ada yang menagih. Coba Rasulullah mencari, di mana Mu'ad kok enggak Jumatan? Dicari-cari, ternyata Mu'ad ndelik di dalam rumah, di kamarnya. Ditanya, kenapa kamu enggak Jumatan, kok ndelik? Saya punya hutang ya Rasul kepada orang Badui itu, dan kalau aku keluar dari rumah pasti aku ditangkap olehnya. Maka Rasulullah mengajarkan doa itu. Ini baca, nanti yang membayar hutang bukan kamu tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kepasrahan hati seorang muslim, hasbiyallah. Maka mugi-mugi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa adkhilhum fi jannatikal na'im ma'asy syuhada'i was salihin ma'an nabiyyika mursalin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في ذريتنا يا وهاب يا رزاق يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وبالله الهداية توفيق وأن الفضل بيد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.